Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba media digemparkan oleh kepergian Sintayong. PSSI memposting sebuah pengumuman resmi di akun Instagramnya. Dan dalam sekejap, muncul di semua kalangan media dengan headline, Sintayong dipecat oleh PSSI. Ada yang tidak terima, ada pula yang setuju. Bukan hanya itu, di sisi lain, anaknya Sintayong mengunggah postingan yang berisi kekecewaannya. Menaikkan ranking Indonesia 50 level dan berada di peringkat 3, tapi dipecat, tulisnya dalam postingan tersebut. Yang menarik, pakar transfer Fabrizio Romano sudah mengumumkan pelatih baru Indonesia. Namun sebelum kita ulas satu persatu, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Sportation. Seperti yang kita tahu, darah Indonesia yang sudah melekat dengan sifat kesabaran yang rendah muncul dalam jiwa PSSI. PSSI resmi memecat Sintayong dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Kepastian itu diungkap Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin 6 Januari 2025 lalu. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Hubungan saya sangat baik dan kami telah melakukan yang terbaik untuk program-program yang diinginkan, ujar Erick Thohir. Bukan hanya itu, Erick Thohir mengungkapkan alasannya memberhentikan Sintayong dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Pria 50 tahun tersebut mengisyaratkan bahwa Sintayong memiliki masalah komunikasi di ruang ganti. Selain itu, ada masalah komunikasi soal strategi yang kurang diterima dengan baik oleh para pemain. Tapi bagaimana pelatih baru yang sudah diumumkan di berbagai media? Pencapaian Sintayong. Memang benar bahwa Sintayong belum berhasil membawa Timnas Indonesia meraih trofi. Terbaru ia gagal membawa tim menjadi juara Piala AFF 2024. Namun ada beberapa pencapaian penting yang telah diraih oleh Sintayong, seperti meningkatkan peringkat FIFA. Sintayong berhasil meningkatkan peringkat FIFA Timnas Indonesia dari posisi 173 ke posisi 127. Selain peningkatan peringkat FIFA, masih ada beberapa pencapaian penting lainnya yang telah dicapai oleh Sintayong. Timnas Indonesia menjadikan Piala AFF sebagai fokus utama sebelum memutuskan untuk menurunkan sebagian besar pemain muda pada edisi 2024. Salah satu momen penting adalah Piala AFF 2020. Yang menjadi debut bagian Sintayong di turnamen tersebut. Pada saat itu, Sintayong berhasil membentuk generasi baru di Timnas Indonesia melalui pemain-pemain seperti Witan Sulaiman, Pratama Arhan, Rizky Ridho, Asnawi Mangku Alam, Alvendra Dewangga, dan Elkan Bagot yang memainkan peran signifikan. Ketika itu, Sintayong mencetak generasi baru di Timnas Indonesia, kata seorang pengamat sepak bola. Timnas Indonesia mampu mencapai babak final setelah menunjukkan performa luar biasa melawan tim Malaysia dan Singapura. Sayangnya Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor agregat 6-2. Meskipun demikian, Indonesia menerima banyak apresiasi karena para pemain muda mereka mampu menunjukkan kemampuan yang mengesankan di lapangan. Berakhirnya kontrak Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia tidak hanya dibanjiri respon keras dari para pecinta sepak bola tanah air, tetapi juga mendapat perhatian dari keluarga Sintayong. Shin Jae-won, anak dari STY, juga tak segan menuliskan komentar-komentar penuh amarah di media sosial. Setidaknya, sudah ada 2 komentarnya yang menuai perhatian warganet. Salah satunya dituliskan Shin Jae-won di unggahan PSSI tentang jadwal konferensi pers mereka yang membahas nasib kontrak STY. Dia sudah membawa Indonesia naik ke fase sejauh ini, dan seperti ini cara kalian memperlakukan dia. Kerja bagus PSSI, kalian bakal menyesali keputusan kalian, tulis Shin Jae-won yang terpantau mendapat ribuan likes dan ratusan komentar. Dilansir dari Transfer Market, pemain dengan tinggi badan 183 cm ini menempati posisi penyerang di sayap kanan dan sekarang memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah. Tentu hal ini selaras dengan prestasinya selama aktif menjadi atlet, termasuk menjadi bagian dari skuad Timnas Korea Selatan U17. Pakar transfer kita Fabrizio Romano sudah mengumumkan tentang pelatih baru Timnas Indonesia. Belum 1 hari pencopotan Sintayong berlalu, tampaknya sosok pengganti pelatih Timnas Indonesia
sudah diketahui para pecinta sepak bola Indonesia. Sebelumnya, ada beberapa nama yang dikabarkan akan menjadi pelatih timnas Indonesia untuk menggantikan posisi Sintayong. Dari beberapa nama yang muncul, ada sekitar 2 calon kuat untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Di antaranya ada Louis van Gaal dan Patrick Kluivert. Selang beberapa jam setelah konferensi pers pemecatan Sintayong berakhir, jurnalis Fabrizio Romano mengumumkan jika Patrick Kluivert akan menjadi pelatih timnas Indonesia selanjutnya. Kabar tersebut disampaikan Fabrizio Romano melalui akun Instagram pribadinya @FabrizioRom pada Senin 6 Januari 2025 pukul 17.30. Here we go. Patrick Kluivert akan menandatangani kontrak sebagai pelatih utama tim nasional Indonesia yang baru, tulis Fabrizio Romano yang dikutip dari Instagram @FabrizioRom. Jurnalis asal Italia itu mengatakan jika mantan pemain Barcelona dan Ajax Amsterdam itu akan menandatangani kontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Tujuan utama penunjukan Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia untuk lolos kualifikasi Piala Dunia, tulis Fabrizio Romano. Sesuai dengan hasil konferensi pers PSSI, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengatakan jika pelatih pengganti Sintayong diharapkan bisa membawa hasil positif di 4 pertandingan sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI akan mengumumkan pelatih baru timnas Indonesia secara resmi kepada publik pada 12 Januari nanti. Sebelum melatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert terakhir kali melatih tim asal Turki bernama Adana Demirspor pada 2023 yang lalu. Namun di balik pelatih baru yang sudah menjadi opsi bagi Indonesia, kita boleh flashback ke pelatih tahun-tahun lalu seperti Luis Milla yang hasilnya biasa-biasa saja. Mungkin jika lebih diberi kepercayaan proses, Luis Milla akan lebih jauh berkembang. Tetapi balik lagi, darah Indonesia itu udah dasarnya gak sabaran.